Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Jabodetabek hingga tanggal 31 Januari 2025. Intensitas hujan cenderung menurun diprediksi mulai 1 Februari. BMKG menjelaskan, curah hujan lebat didukung oleh beberapa faktor atmosfer, antara lain. Faktor yang pertama yaitu adanya monsun Asia yang aktif membawa massa udara basah dari Samudra Hindia. Konvergensi di sekitar wilayah Jawa bagian barat menjadi faktor kedua yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan. Dan kelembapan atmosfer yang tinggi yang mendukung pembentukan awan konvektif menjadi faktor keempat. Kemudian mekanisme pemanasan global juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan potensi hujan di sore hingga malam hari. BMKG mengungkapkan kondisi atmosfer diprediksi berlangsung stabil setelah tanggal 1 Februari 2025 dengan tren pengurangan intensitas hujan. Hal ini terjadi seiring dengan melemahnya pola konvergensi, berkurangnya kelembapan udara di lapisan menengah, serta bergesernya pusat tekanan rendah yang sebelumnya mendukung peningkatan curah hujan di Jakarta. Sementara itu, BMKG belum berencana untuk melakukan modifikasi cuaca untuk wilayah Jakarta. Lantaran modifikasi cuaca biasanya dilakukan untuk mengurangi curah hujan ekstrim yang berpotensi menyebabkan banjir atau untuk menjaga kestabilan cuaca saat ada acara penting. Pemirsa, Indonesia menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Salah satunya adalah curah hujan tinggi. Di Jakarta saja, sejumlah titik genangan banjir terjadi karena hujan tak henti-henti. Bahkan BMKG menyebut bahwasanya Indonesia sudah siaga bencana. Lantas, apakah mitigasi bencana yang perlu dilakukan? Simak perbincangan kami bersama dengan Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Luar biasa, terima kasih loh Bu Rita di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu kembali untuk bisa berbincang bersama dengan one on one ya. Ini Bu lagi melihat apa nih Bu? Jadi ini adalah sebaran hujan yang terjadi pada tanggal 28 Januari yang lalu saat terjadi banjir di beberapa wilayah Indonesia. Ini sudah kami analisis, hasilnya terlihat seperti ini. Oke, dari 28 sampai dengan 29 Januari ya Bu ya. Ini sebelum kita memulai saya mau tunjukin updatean saya kemarin ya Bu. Ini saya sempat liputan juga nih pemirsa. Ini di Jakarta Utara di Jalan Boulevard. Ini sepanjang jalan itu banjirnya sampai dengan 50 cm. Dan kata warga bilang bahwa ini sudah hujan semalaman nggak kunjung berhenti. Akhirnya beberapa wilayah di Jakarta juga mengalami genangan. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan dari peta sebaran hujan di Jabodetabek ini seperti apa Bu? Jadi dari peta ini terlihat ada warna pink yang dilingkari dikelilingi oleh warna merah. Merahnya bahkan sampai memanjang ke sana. Nah, dari sini ini menunjukkan yang pink ini intensitas hujan sudah melampaui ekstrim. Ekstrim itu batasannya adalah 150 mm selama 24 jam satu hari. Nah, ini pasti sudah melampaui 150 mm. Nah, artinya di wilayah Tangerang, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, kemarin hujannya adalah melampaui ekstrim. Nah, yang merah, merah ini di dalam kisaran ekstrim tadi, 100 sampai 150. Ini wilayah 150. Kalau yang ini di atas 150, bahkan ada yang sampai 250 mm, sampai ada yang 264, itu melampaui ekstrim. Dan kami sebetulnya sudah menyiagakan kondisi ini dengan Pemprov Jakarta. Itu persiapan sudah dimulai awal Desember untuk menghadapi ini. Jadi sebetulnya sudah ada langkah preventif ya Bu, yang disiapkan begitu BMKG. Apa saja itu Bu? Nah,
Waktu itu kami sampaikan potensinya akan menjadi ekstrim. Waktu itu kami gambarkan kurang lebih hujannya mendekati tahun 2020, kurang lebih. Dan Pak Gubernur mengatakan kapasitas di Jakarta itu saat ini infrastrukturnya hanya 150. Oke, berarti belum jadi bisa memang sudah akomodir ya? Belum bisa. Nah, oleh karena itu pihak Pemprov saat itu berkoordinasi ya untuk mengoptimalkan yang 150 itu kalau sudah terpenuh berisi sedimen kan juga menjadi kurang ya karena sedimentasi. Ini nampaknya beliau-beliau di Pemprov melakukan hal itu dan melakukan modifikasi cuaca waktu itu. Dan sebetulnya itu diprediksi akan terjadi di pergantian tahun. Namun sebelum pergantian tahun itu digeber modifikasi cuaca untuk mencegah ini. Sehingga alhamdulillah pergantian tahun, kejadian tahun 2020 bisa dicegah karena saat itu difokuskan tidak terulang ya. Meskipun hujannya sebetulnya kurang lebih sama ya. Nah, ini yang setelah pergantian tahun ini terjadi lagi karena ada periode ulang. Periode ulang dalam konteks yang bukan sekian tahun. Namun salah satu penyebab dari kejadian hujan ekstrim ini masuknya cold surge atau seruak udara dingin dari pegunungan atau dataran tinggi Siberia. Itu salah satu penyebabnya. Ada efek domino berpengaruh ya Bu ya dengan situasi di Indonesia. Iya. Tapi tidak hanya itu. Antara lain itu dan juga terjadinya Madden-Julian Oscillation. Yaitu masuknya MGO itu ya Bu ya? MGO. Arak-arakan atau gerombolan awan-awan hujan berarak-arakan di sepanjang Katulistiwa di Samudra Hindia. Dan mereka terjadi itu ada periode ulang. Siklus 30 sampai 60 hari. Nah, sehingga waktu itu diprediksi Desember sudah aman, akan terulang lagi 30 hingga 60 hari. Ini artinya udah kedatangan yang berikutnya dan nanti sebulan ketiga kloter begitu ya, nanti jadi datang lagi. Ada terus. Jadi hal semacam ini akan terulang-ulang antara 30-60 hari. Sehingga nanti siaga lagi dan ini yang kloter kedua setelah akhir tahun lalu. Ini dari sisi pemerintah dan juga BMKG, tapi dari point of view masyarakat, apa sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Mengingat ini selalu berulang, langkah mitigasi bencananya ataupun juga bagaimana langkah preventif yang dilakukan sebagai masyarakat, terutama supaya tidak terkena dampak buruk dari cuaca ekstrim ini. Iya, yang pertama selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Terutama itu tadi kalau ada potensi-potensi yang lebat hingga ekstrim, itu kami selalu memberikan peringatan dini mulai sepekan sebelumnya, diulang hingga 3 hari sebelumnya, diulang lagi hingga 3 jam sebelumnya, terus diulang-ulang sampai 30 menit sebelumnya. Sehingga terus ikuti perkembangan informasi tersebut dan mulai merencanakan kegiatan kita. Karena dari laman BMKG atau aplikasi mobile phone BMKG, 6 hari ke depan kita tuh sudah tahu memperkirakan cuacanya selama 6 hari ke depan untuk setiap 3 jam di setiap desa. Jadi kita mau ke desa mana? Di setiap desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Jadi kita sudah sangat bisa menyusun rencana. Kalau kita tanggal 5 Februari atau katakan 6 hari lagi tanggal berapa ini? Ya katakan tanggal 2 Februari ya akan ke desa tertentu. Cek cuaca di situ setiap 3 jam. Oh tahu hujan lebat akan dimulai jam 5 sore. Jadi kita ke sana sebelum jam 5 harus segera pulang. Jadi sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, harus dibawa begitu ya. Iya. Dan juga hindari kalau sudah mendekati jamnya, hindari atau jauhilah sungai-sungai. Misalnya di bantaran sungai, di lembah sungai, kalau kita sedang susur sungai misalnya ya. Untuk saat ini jangan dilakukan susur sungai saat ini karena masih bahaya. Atau di dekat lereng, kita harus segera menghindar apabila sudah mendekati jam itu kan sudah diketahui. Dan apabila tiba-tiba kita melihat awan kok semakin gelap, kita masih di gunung, di sungai, segera menjauh dari situ. Artinya ada tanda-tanda yang bisa kita jadikan pertimbangan. Kayak bunga kol membumbung tinggi, awan gelap. Itu sebentar lagi akan turun hujan disertai kilat petir dan hujannya lebat. Hujan deras ya. Iya. Satu lagi yang harus
dilihat tanda-tandanya. Misal kita ada di sungai nih, cuaca cerah, matahari bersinar, tapi jauh di hulu sungai sana kok gelap. Nah, segera kita keluar dari sungai karena ini cerah, di sana itu hujan lebat. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi mohon masyarakat waspada hal itu, plus jangan membuang sampah sembarangan ya, merusak lahan, membuka lereng, memotong lereng sembarangan. Itu akan mengakibatkan longsor. Membuang sampah sembarangan itu menyumbat drainase sungai. Dan waspada tegakan-tegakan pohon, tiang-tiang yang sudah miring, itu artinya akan longsor. Jadi jangan berada di situ. Ini banyak aspek yang perlu kita perhatikan ya, Bu Rita ya. Berkaitan dengan bagaimana literasi masyarakat terkait dengan kebencanaan, kemudian juga bagaimana masyarakat melakukan mitigasi bencana, terutama cuaca ekstrim. Apa sebetulnya langkah-langkah yang akan dilakukan ataupun juga sedang dilakukan oleh BMKG? Kami sejak tahun 2011 itu menggencarkan upaya untuk literasi ke masyarakat, edukasi ke masyarakat. Dan kami tidak sendiri, kami itu bekerja sama. Misalnya dengan BPBD setempat, dengan forum pengurangan risiko bencana setempat, dengan universitas setempat, dengan LSM, itu di berbagai wilayah. Nah, yang kami lakukan ada BMKG Goes to School, jadi dengan sekolah-sekolah. Ada sekolah lapang cuaca untuk nelayan, sekolah lapang iklim untuk petani. Jadi intinya berbagai kelompok masyarakat, juga tidak hanya pelajar saja, namun juga ada masyarakat. Komunitas ya, petani, nelayan, atau ya apapun ya. Artinya kita tidak memperhatikan grup gitu, nggak. Pokoknya yang ada di wilayah rawan, siapapun dia ya harus paham. Dengan televisi, Sindo juga. Beberapa kali kami sering juga dengan Sindo. Ini terima kasih. Terima kasih. Iya, banyak kali. Jadi dengan banyak pihak. Bu Rita, apakah ada tantangan tersendiri untuk memberikan literasi kepada masyarakat? Mungkin pendekatan dengan pelajar, dengan anak-anak sekolah, dengan nelayan mungkin berbeda. Atau dengan orang-orang yang berada rumahnya rawan akan kebencanaan ketika cuaca ekstrim misalnya, seperti rawan longsor ataupun juga rawan banjir. Apakah pendekatan itu dilakukan secara signifikan ataupun juga berbeda dari masing-masing kelompok tersebut atau gimana? Ini kalau kita lihat juga ada tayangan-tayangan ya, berupa animasi begitu ya, untuk memperkenalkan animasi yang unik begitu, supaya kemasannya lebih menarik sepertinya. Tantangannya tuh sebetulnya bukan di literasinya ya. Intinya kalau dengan sekolah itu juga sangat mudah ya. Dengan nelayan sangat mudah ya. Kemudian dengan petani juga ya. Lalu melalui ini juga caranya juga relatif mudah. Ini unik sekali. Iya, unik ini. Tapi tantangannya adalah infrastruktur yang ada di Indonesia itu terutama di daerah, nggak usah di daerah pelosok, di Jakarta aja, sinyal itu putus nyambung. Ini di Jakarta aja loh, apalagi di daerah terdepan, terluar, terpencil ya. 3T itu ya. 3T. Mereka tuh sebenarnya sudah sudah kita ajari, sudah relatif paham. Dan sering ilmunya sebutnya sudah ada gitu ya. Sering mereka tuh punya kearifan lokal dengan bahasa mereka sendiri, tapi secara ilmiah itu benar. Itu kami jumpai banyak di masyarakat. Yang jadi kendala tantangannya, informasi kami itu sering atau kadang-kadang tidak nyampe ke mereka. Karena informasi kami itu menggunakan jalur komunikasi. Artinya distribusi informasinya nggak sampai gitu ya? Jadi terputus, entah gangguan, ya sinyalnya nggak ada. Mereka gimana menerima peringatan dini, sinyalnya nggak ada gitu ya. Kemudian masih banyak di Indonesia yang seperti itu. Artinya di daerah 3T tersebut pendekatan apa yang dilakukan oleh BMKG dan juga pemerintah? Terutama yang kami lakukan itu tadi, apa yang harus dia segera aksi dini begitu menerima peringatan dini dari BMKG. Tapi kan tantangannya peringatan dini itu kan kadang tidak nyampe karena jaringan komunikasi. Sehingga kami menggunakan ilmu titen. Ilmu titen itu apa ya bahasa Jawa? Melihat tanda-tanda itu tadi. Awan membumbung tinggi seperti bunga kol. Jadi meskipun tidak ada, katakan peringatan dini tidak nyampe. Tapi kalau awannya sudah seperti bunga kol membumbung, segera pergi, nggak usah nunggu sirine-sirine. Tanda alam. Tanda alam. Iya, karena keterbatasan jaringan komunikasi. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan kalau itu pun ada,
biayanya mahal. Meskipun untuk kebencanaan itu tidak ada kekhususan bebas dari biaya. Tidak bisa. Nah, jadi itulah persoalannya. Oke, baik. Bu Rita, saya juga mendapatkan informasi bahwasanya BMKG menyebut Jawa Tengah ini juga harus waspada nih terkait dengan kebencanaan. Namun kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di One on One.